Ade Saptomo menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan Ade Saptomo menjawab. Pagi hari ini saya sudah berada di kampus UMS Universitas Muhammadiyah Surakarta, sebuah kampus yang sekarang sudah sangat maju dan pada pagi hari ini kami diterima oleh Bapak Rektor. Nah, kehadiran kami di sini adalah ingin mengetahui lebih banyak dan lebih mendalam mengingat prestasi-prestasi UMS di bawah kepemimpinan Bapak Rektor yang tercatat di dalam dokumen yang dibaca oleh publik. Itu pertama adalah hari Senin yang lalu, jadi baru kemarin Pak Rektor itu melakukan penyambutan mahasiswa baru secara daring ya, untuk mahasiswa tahun 2021 jumlahnya itu 4.734 orang. Itu baru tahap pertama dari target sekitar 8.500. Bagi komunitas perguruan tinggi di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, dengan jumlah mahasiswa yang lebih dari 4.000 tersebut, semua ingin tahu kok bisa ya di tempat-tempat lain itu kan sedang mencari bentuk untuk memperoleh jumlah mahasiswa yang signifikan. Jadi itu satu hal. Hal yang lain adalah UMS ini memiliki guru besar yang jumlahnya 27 profesor. Itu terbanyak di Jawa Tengah. Nah, kalau 27 GB dan saya juga membaca dokumen, masih ada 10 calon guru besar ya. Masih 10 calon guru besar lagi yang akan lahir, dan sekarang posisinya di Kemendikbud ya. Jadi sebentar lagi akan tambah 10 besar, berarti 37 guru besar. Itu sebuah prestasi yang luar biasa. Dan kemudian yang ketiga adalah peringkat 11 ya, peringkat 11 dari ranking yang dilakukan oleh lembaga peringkat internasional. Peringkat 11 dari 573 PTN-PTS di Indonesia. Nah, ini patut kita belajar kepada UMS bagaimana mengelola kok bisa ya. Nah, oleh sebab itu kami sudah diterima oleh Bapak Rektor, Bapak Profesor Dr. Sufyan Hanif MSI. Mudah-mudahan beliau ini akan menyampaikan konsep strategi bagaimana memperoleh atau sampai kepada peringkat yang saya sebut tadi. Mari saya jemput dan saya mau nyapa kepada Bapak Rektor. Assalamualaikum Bapak Rektor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat Pak Rektor. Alhamdulillah. Itu ini bagi saya adalah berkah gitu ya, diterima oleh Bapak Rektor di tengah-tengah pandemi COVID-19, tapi prestasi itu seakan-akan tidak terpengaruh itu. Nah, jumlah mahasiswa yang begitu banyak, kemudian ranking yang begitu cukup mengesankan itu tentu tidak terlepas dari bagaimana mengelola sebuah perguruan tinggi dan terutama SDM. Yang menarik itu SDM. Tadi Pak Rektor sudah menyampaikan di introduction tadi, daya tariknya adalah kualitas dari produksi mahasiswa itu. Kami ingin mengetahui Pak Rektor, kebijakan dan strategi apa ini ya, kok bisa sampai 11 ranking 11 gitu. Dari catatan saya adalah 573 PTN-PTS Indonesia ya. Dan kemudian guru besarnya itu 27. Ini bagi PTS cukup mengesankan Pak Rektor. Ini mau belajar Pak Rektor ya. Terima kasih Prof. Jadi yang pertama saya terima kasih ini dikunjungi Ade Saptomo menjawab. Saya pikir ini kesempatan saya juga untuk sharing kepada teman-teman yang kebetulan juga punya amanah mengelola sebuah perguruan tinggi swasta. Jadi saya punya satu rumus ya.
Ya. Kalau mengelola perguruan tinggi swasta itu, yang pertama memang kita harus punya mahasiswa. Ya. Ya. Nah, ketika kita membranding sehingga mahasiswa kita banyak, maka ada strategi-strategi yang harus dilakukan. Ya. Yang menyangkut kualitas lulusan, kemudian kalau di dalam dokumen akreditasi kan ada itu mahasiswa lulus, masa tunggu dari lulus sampai mendapatkan pekerjaan. Iya, persis. Ya. Bahkan sekarang dikembangkan untuk pemeringkatan yang internasional, itu tidak lagi masa tunggu, tapi juga sekaligus prestasi atau kinerja yang dicapai oleh alumni. Sehingga kalau UMS beberapa waktu yang lalu itu mendapatkan juga pemeringkatan di tingkat Asia, masuk ke 200, kita berada di 131, yang ini naik dari 2019 itu di ranking 163, sekarang 131, itu juga sudah luar biasa. Ya, luar biasa, ya. Itu salah satu instrumen yang digunakan adalah juga karena survei itu mengetahui prestasi yang dihasilkan oleh para lulusan. Oh, ya. Jadi ini memang ada sebuah sebab akibat gitu ya. Jadi kualitas lulusan baik itu akan punya implikasi yang panjang. Ya. Inilah disebut dengan outcome itu. Ya. Nah, saya berpikir bahwa untuk menjawab itu semua adalah SDM. Ya, persis. SDM. Maka ketika saya dilantik oleh pimpinan pusat Muhammadiyah, beberapa hari kemudian saya mengangkat wakil rektor, dan saya usul kepada pimpinan pusat, saya minta 1 tambahan wakil rektor. Ya, biasanya kalau di PTM itu kan 3-4 maksimal, ya. Tapi saya khusus minta 1 tambahan wakil rektor khusus di bidang SDM. Oh, jadi umumnya itu kan rektor 1, 2, 3, 4. Ya. Di sini ada 5 berarti ya. 1 untuk ngurusi SDM. Oh lah, ya itu ini. Ya, jadi memang saya minta khusus wakil rektor bidang SDM. Tidak boleh dibebani dengan tugas-tugas yang lain. Khusus hanya kita punya unit lembaga HRD ya, pengembangan sumber daya manusia. Kemudian di bawahnya lagi kita tarik gugus-gugus yang ada di berbagai fakultas. Ya. Jadi SDM ini menurut saya memang kuncinya jika kita mengelola sebuah perguruan tinggi, karena swasta PTS itu harus punya satu keunggulan dibandingkan negeri. Ya. Kalau biasa-biasa tidak ada sesuatu yang lebih, pasti mahasiswa itu milih negeri. Maka ketika kita punya satu nilai yang lebih, ya, bahkan mungkin calon mahasiswa tidak berpikir biaya, karena mereka mendapatkan nilai yang lebih dibandingkan kuliah di negeri. Inilah yang menjadi satu obsesi saya sejak awal itu. Maka kemudian bidang SDM itu saya minta dengan justifikasi job deskripsi, sampai akhirnya saya harus memenuhi dulu rasio normal. Ya, maka sejak 3 tahun terakhir ini saya sudah merekrut sekitar 180-an dosen baru. Ya. Kemudian kita sekolahkan, baik dalam maupun luar negeri. Ya. Tapi kalau luar negeri kita masih terbatas di Asia Tenggara. Nah, kalau yang di luar Asia Tenggara saya wajibkan untuk cari beasiswa. Kemudian kita juga selain itu mencoba untuk kerjasama dengan perguruan tinggi di luar yang sudah lebih maju dari kita. Dan kemudian kita bikin program-program double degree. Ya. Sekarang yang sedang tren itu adalah mahasiswa kita magangkan ke luar negeri. Student double degree. Untuk double degree, tapi juga untuk
semacam magang lah ya, Oh, iya. student internship ya. Oke. Ya di 1 semester 2 semester itu ternyata memang punya dampak yang luar biasa. Iya. Itu ya kemudian kepercayaan dari pihak luar negeri kepada UMS sampai sekarang kita terus berdatangan mahasiswa asing yang kuliah di UMS itu. Nah itu salah satu unsur untuk perguruan tinggi unggulan ya. Ya. Kita menyekolahkan mahasiswa atau dosen ke luar negeri. Kalau mahasiswa itu bisa double degree, kalau dosen untuk memperoleh derajat akademik yang lebih tinggi, dan kemudian percayaan masyarakat terhadap UMS mendatangkan mahasiswa pada sekolah di sini itu memang salah satu unsur unggulan ya, unggulan itu. Nah itu barangkali yang saya tangkap merupakan daya tarik. Kok mahasiswa ini banyak sekali ya, pandemi COVID-19 lainnya itu sedang mencari bentuk, tapi di sini seakan-akan tidak ada persoalan apa-apa gitu ya. Kemarin sudah 4.000-an lebih itu diterima itu. Jadi itu tadi saya tangkap mengenai wakil rektor khusus SDM. Saya baru dengar ini. Karena itu akhirnya punya dampak yang luas. Ya, sekolah sekarang banyak dokter, kita sudah punya 50% ini yang dokter. Kemudian juga yang guru besar tadi, yang dokter dan guru besar itu memang kita pacu agar punya produk, punya karya. Itu salah satunya ya jurnal ilmiah, publikasi ilmiah. Termasuk persyaratan untuk memperoleh guru besar itu publikasi ilmiah berreputasi internasional itu. Ini kita punya strategi dari sejumlah dosen yang kita identifikasi sudah punya sudah saatnya menjadi guru besar, kemudian juga sudah lama lektor kepala, dokternya juga lama, itu kita beri perhatian khusus, sehingga saya juga membentuk semacam lembaga akselerasi guru besar. Itu di bawah Warek di bawah Warek SDM. Di bawah Warek SDM. Bahkan ini kita beri level seperti eselon dekan. Itu kita minta Pak Dr. Waluyo dari Malaysia, itu kebetulan beliau juga punya jaringan yang kuat dengan beberapa perguruan tinggi di luar. Termasuk beliau sendiri juga jadi editor ya beberapa jurnal reputasi internasional itu, sehingga kita adakan pelatihan penulisan jurnal itu tidak di Indonesia, kita kirim ke Malaysia. Jadi satu tahap satu batch itu kira-kira ya sekitar 20 sampai 25 orang ya, kita seminggu di sana. Tapi sebelum berangkat sudah harus punya draft ya, naskah yang sejadinya lah ya. Kemudian kita ke sana, seminggu sudah harus jadi. Bahkan kalau seminggu belum jadi, belum boleh pulang. Belum boleh pulang sampai upload, sampai upload ke jurnal mana yang mau dipilih, baru boleh pulang. Karena di sana seminggu didamping oleh para ahli di bidang penulisan jurnal itu ya sudah barang tentu memilih jurnalnya mana dan sudah menjadi sudah biasa, artinya sudah matang itu jurnal itu, sehingga 2 bulan 3 bulan ditunggu itu sudah keluar Scopusnya, biasanya ke Scopus itu karena dituntut oleh diktikan Scopus. Sehingga inilah yang tahun kemarin 1 tahun itu sudah 11 orang yang berapa? 11 ya. Ini masih ada tadi Prof. Kun Harisma itu sudah turun SK tapi belum kita kukuhkan tadi. Ada lagi Pak WR 3, Pak Taufik itu juga tinggal kita pengukuhan nanti. Dan setelah itu nanti banyak lagi yang tadi 10 tadi yang akan menyusul. Jadi lebih dari 10 calon guru besar ya, sebentar lagi akan di 12 yang 2 sudah turun. Tinggal yang 10 itu masih nunggu. Jadi kata kuncinya Pak Rektor, pertama buat kebijakan, menciptakan struktural ya. Wakil Rektor 4 itu eselonnya sama dengan dekan. Bukan, ini di bawah Wakil Rektor.
langsung jadi ya, berarti lembaga sama akselerasi guru besar tadi Oke. itu setingkat dekan, tapi berada di wakil rektor 4. Oke. Wakil rektor 5 maaf, Oke. dan SDM. Oke. Ya. Itu kita hargai seperti eselon dekan ya. Tugasnya adalah tadi mencari, mendampingi dosen-dosen yang bias dosen itu kan males dalam hal administrasi. Sebenarnya tulisan sudah cukup banyak, tapi tidak terdokumentasi. Nah ini setiap satu calon guru besar kita dampingi satu mahasiswa, satu mahasiswa atau satu karyawan. Kita punya tendik-tendik yang baru-baru masuk, kita rekrut, itu salah satu tugas kita arahkan untuk mendampingi satu calon guru besar. Nah ini sampai datang ke rumah, Prof. Oh, luar biasa kalau gitu. Datang ke rumah, terus mana suruh ditunjukkan tempat-tempat dokumen dosen terus itu ya, calon. Terus sampai kemudian input semua baru nanti masuk ke form. Ini strategi guru besar itu. Ya. Jadi begini Pak Rektor, setelah ada kebijakan yang signifikan ya, itu sebuah kebijakan yang jarang dilakukan, tapi UMS melakukan dengan terukur ya, dengan terukur itu. Nah yang dirasakan oleh perguruan tinggi umumnya itu semangat atau gairah itu kan berkurang. Nah ini Pak Rektor, bagaimana ini teman-teman dosen yang sudah LK atau di bawahnya LK, kalau LK mau guru besar, yang sebelum LK supaya LK tumbuh gairah itu passion, nah istilah itu passion, gairahnya nggak tumbuh-tumbuh ini. Tetapi UMS ini kok seolah-olah lancar-lancar saja sekali, gitu. Kalau boleh tahu Pak Rektor, setelah ada konsepnya, kemudian strateginya tadi sudah dijelaskan, mengangkat mahasiswa atau karyawan untuk mendampingi, nempel terus bahkan sampai ke rumah untuk membantu administrasi dosen-dosen yang bersangkutan itu. Kalau mengenai biaya bagaimana itu? Ya sudah barang tentu biaya sudah kita pikirkan. Sehingga kemarin saya punya kebijakan dalam tahun anggaran 2019-2020 itu kita harus bisa menerbitkan 500 jurnal Scopus. Sehingga ini kemarin sudah hampir 60% dari target 500 itu. Kan sudah lumayan itu. Udah luar biasa lebih dari separuh ya. Yang sekarang sudah ada buktinya. Kalau dulu 3 tahun yang lalu itu kita baru punya naskah yang terindeks Scopus baru sekitar 215, 220 lah itu. Sekarang sudah hampir 1000. Wah, itu ya. Hampir 1000. Itu kata kunci perguruan tinggi luar negeri tertarik karena tulisan-tulisan itu kan terindeks Scopus ya, salah satu diantaranya, sehingga dibaca oleh dunia tertarik dan dunia juga mengirim mahasiswanya ke sini. Betul. Itu menjadikan UMS diperhitungkan tidak saja nasional tapi internasional. Ini ada satu strategi lagi, Prof. Jadi karena tadi saya melihat semakin perguruan tinggi swasta itu banyak doktornya, bahkan luar negeri, banyak guru besarnya, itu sudah salah satu branding. Tetapi di samping branding memang kita kepingin bahwa output atau outcome alumni itu juga memiliki kapasitas yang lebih dibandingkan dari lulusan negeri. Kalau diajar oleh doktor luar negeri, diajar oleh profesor ya, itu ada pengembangan bahan ajar, materi ajar dan sebagainya. Itu akan memberikan wacana lebih luas kepada mahasiswa itu, sehingga mahasiswa punya nilai lebih dibandingkan di perguruan tinggi yang lain. Sekarang saya punya satu strategi lagi. Saya ambil mahasiswa, ambil dosen yang baru saja kita bersama dengan UPSI, Universitas Pendidikan Sultan Idris Malaysia. Ya, saya sebut program Smart PhD. Smart PhD. Oh iya. Kerjasama dengan UPSI. Kerjasamanya begini, kami punya 11 kebetulan ini tahun ini dosen FKIP, ini baru FKIP. Ya. Saya kuliahkan doktor di sana. Tapi saya minta satu pembimbing itu dari kami. Satu pembimbing dari kita UMS, satu pembimbing dari UPSI. Dan yang kedua saya minta
waktunya maksimal hanya 3 tahun. Ya. Mau, karena memang sana juga butuh kerjasama luar negeri, gitu kan, sama-sama. Ya. Kemudian saya minta satu dosen yang menuliskan disertasi dibimbing oleh satu dosen UMS, satu dosen UPSI, itu nanti akan menjadi 4 jurnal terindeks Scopus. Jadi satu disertasi dikembangkan menjadi 4 naskah publikasi artikel yang masing-masing dosen yang membimbing itu menjadi salah satu penulis di samping mahasiswa S3-nya sendiri. Karena 4 itu nanti bisa dibikin 2 untuk penulis pertama mahasiswanya, yang 2 first editornya, dosennya. Sehingga setiap dosen membimbing itu nanti bisa menjadi penulis pertama 2, kemudian menjadi penulis kedua 2. Gitu. Jadi produktif sekali ya. Sehingga mereka selesai, dosennya juga dapat dengan banyak tulisannya, indeks mahasiswa yang notabene juga dosen, itu di samping di sini sudah lektor kepala, itu tinggal mengajukan guru besarnya aja. Itu strategi saya seperti itu. Termasuk mahasiswa kami S3 di sini, itu saya bebaskan tidak pakai ujian tertutup terbuka, cukup diganti dengan tulisan publikasi terindeks Scopus atau bereputasi internasional lainnya. Itulah yang teruskan berkembang terus ya. Kemudian Fakultas Pendidikan Agama ini sebentar lagi kita dapat izin yang S3 pendidikan ya, S3 pendidikan. Terus masuk S3 ekonomi nanti itu nanti saya buat. Termasuk S2-nya ini saya mau buat begitu. Sehingga untuk terus nambah jurnal tulisan kita terus. Luar biasa nih Bapak sekalian dan rekan-rekan Arsa untuk menjawab. Pak Rektor, nah ini jarang disampaikan kepada publik ini. Ini sebuah strategi yang cukup berani tetapi terukur. Orang bilang breakthrough ya, breakthrough. Jadi kata kunci Pak Rektor tadi, banyaknya jumlah mahasiswa yang tertarik ya, bukan tertarik dan menjadi mahasiswa sudah diterima. Itu jumlahnya 4.000 lebih. Itu akibat dari kualitas SDM yang ada di dalam maupun lulusan yang memiliki prestasi di luar bermanfaat bagi masyarakat. Ini mau saya kejar pada Pak Rektor. Jadi berarti ada kebijakan juga tracer terhadap alumni, begitu ya Pak Rektor ya. Jadi Pak Rektor menyampaikan ini banyak alumni yang berprestasi bermanfaat bagi masyarakat. Ini bagaimana melakukan tracer? Juga termasuk salah satu strategi yang tadi saya sampaikan bahwa kita juga melakukan secara terstruktur, masif ya, tracer study terhadap para alumni kita. Karena kita akan bisa melakukan introspeksi terhadap produk lulusan kita itu ketika kita mengetahui seperti apa toh alumni kita di masyarakat, baik itu dalam dunia kerja, termasuk juga di dalam interaksi-interaksi yang lain. Karena sebetulnya ketika kita sudah memberikan bekal kepada mahasiswa dalam hal knowledge, itu sebetulnya belum cukup. Karena di masyarakat itu butuh yang kita sebut dengan soft skill. Bahkan barangkali kalau ditanya yang bisa menjadikan mahasiswa sukses itu bukan semata-mata dulu mereka dapat IPK baik, IP tinggi, tetapi saya lebih cenderung mengatakan harus bagus soft skillnya. Maka di sini ada mata kuliah soft skill yang wajib diambil. Itu yang itu bisa kita jadikan sebagai satu bahan introspeksi untuk perbaikan kurikulum ke depan itu kalau kita melakukan tracer study itu. Maka sudah barang tentu kita terus membaharui mengembangkan kurikulum itu ya hasilnya dari tracer study. Sistem tracer study-nya bagaimana Pak Rektor ya? Kita
mengembangkan dengan satu sistem jaringan yang sudah kita buat. Jadi kita sudah punya sistem thesis study alumni UMS, sehingga ketika kita sudah dan kita di tiap-tiap provinsi ya, tiap-tiap perwakilan wilayah itu sudah ada pengurus alumni, pengurus alumni. Belum lama ini ketika kemarin hari raya saya diminta untuk memberikan tausiah halal bihalal, tapi itu adalah keluarga besar alumni. Kebetulan kemarin tempatnya di Jakarta, hostnya di Jakarta, ya, karena pandemi ya saya di sini. Itu bisa mengumpulkan cukup banyak alumni yang bisa ikut masuk di Zoom kami, dan mereka di daerah-daerah juga sudah punya sistem yang kita kembangkan, ya, sehingga setiap alumni sudah bisa mengakses dengan password yang sudah kita berikan dan mengisi. Mereka. Begitu ya. Ya. Jadi inilah yang dulu mengawali kita bisa menjadi memperoleh akreditasi A. Ini kita perpanjang lagi karena boleh diperpanjang. Terus ini posisi prodi kami juga sudah 53% yang A. Ya, itu lebih dari. Ya, sudah 53%, dan saya berharap nanti tahun depan itu sudah 60%. Ya, sehingga yang dibidik mahasiswa sebenarnya jadikan pertimbangan kuat mengapa memilih 2MES itu, satu karena branding akreditasinya, dan yang kedua itu SDM-nya. Semakin banyak dokter, semakin banyak guru besar, mereka juga dan mahasiswa biasanya juga masih dibantu orang tuanya. Kuliah 2MES saja, guru besarnya banyak gitu kan. Kuliah 2MES saja karena dokternya banyak gitu. Seringkali begitu. Dan kemudian yang kedua adalah tadi memiliki masa tunggu yang pendek untuk memperoleh pekerjaan, dan biasanya di UMS dilengkapi soft skill yang itu bisa menjadi salah satu kunci untuk kesuksesan mahasiswa itu. Ya, jadi ya adalah mahasiswa lulusan UMS yang mungkin masih nganggur, tapi kan persentasenya kecil. Nah, persentasenya kecil. Semuanya sudah bisa, bahkan banyak sudah mandiri menciptakan pekerjaan sendiri. Artinya begini ya Pak Rektor, setelah bincang-bincang ini pentingnya sebuah desain dalam pengertian membuat sebuah kebijakan, kebijakan matang, terukur, sehingga hambatan-hambatan itu relatif tidak ada gitu ya. Mungkin Pak Rektor masih mau menyampaikan jalan kalau sudah. Saya rasa teman-teman pengelola PTS ini yang juga seringkali saya ketemu di beberapa event ya, di APTISI maupun di lainnya, memang bagaimana kita memberikan satu strategi yang bisa membawa kita itu punya trust ya. Betul. Tapi sebenarnya tidak hanya trust, justru di atas trust itu ada recognize, pengakuan. Kalau sudah kita mendapatkan pengakuan terhadap prestasi, terhadap capaian kinerja, terhadap apa yang diperoleh UMS, itu sudah barang tentu ketika musim pandemi seperti ini juga kita nggak ada pengaruh. Bahkan seminggu yang lalu itu masih ada kenaikan 12%. Jadi bulan yang sama tahun 2020 ini dibandingkan tanggal dan bulan yang tahun yang lalu itu ada kenaikan 12%. Yang registrasi, yang daftar dan yang registrasi. Artinya memang tidak ada pengaruhnya. Inilah yang kemarin kita memberanikan, karena biasanya memang penyambutan mahasiswa baru kita lakukan di akhir Agustus. Nah ini mereka sudah diterima, sudah registrasi. Saya pikir daripada mereka nganggur gitu ya, sudahlah kita mulai kegiatan akademik ya, dengan kalau dulu namanya ospek ya, masa orientasi kampus itu kita ajukan, dan kemarin kita target 5.000, tapi yang bisa masuk ke jaringan lain ini Prof. Jadi salah satu kendala yang ini sudah saya sampaikan ke Pak Menteri ya beberapa waktu yang lalu. Bahkan saya 2 kali itu dengan Pak Menteri ketemu itu saya sampaikan hal ini. Artinya apa? Ketika
ada kebijakan pembelajaran daring, ya, dan itu saya pikir bukan sebagai sebuah bukan sebagai sebuah kendala, tapi justru itu sebagai sebuah tantangan yang menggairahkan, ya, gitu, peluang ya. Sebagai sebuah peluang untuk memasukkan perguruan tinggi kita, karena saya yakin kaum milenial sekarang ini itu kuliah kalau di perguruan tinggi yang sudah pendekatannya sistem IT semua, ya saya rasa itu lebih diminati daripada yang tidak kan gitu kan. Maka itu menjadi satu daya tarik sendiri. Tapi ketika Pak Mas Menteri mewajibkan dengan pendekatan daring, mestinya pemerintah harus ini menjadi fasilitator, memberikan sarpras, memberikan infrastruktur, misalnya sejenis Zoom gitu sehingga itu dimanfaatkan oleh perguruan tinggi. Saya permintaan saya kemarin, kan kebetulan saya wakil forum rektor baru saja kemarin diganti seminggu yang lalu tidak salah itu. Ketuanya Prof. Yos, Pak Rektor Undip, saya wakilnya. Tapi sekarang kalau di FRI, Forum Rektor Indonesia itu setelah menjadi Ketua Forum Rektor dan Wakil Rektor itu naik menjadi Dewan Penasihat, Dewan Pertimbangan. Jadi sekarang Prof. Yos jadi Ketua Dewan Pertimbangan, saya jadi Wakil Ketua. Itu punya akses dengan Pak Menteri. Saya sudah kami sampaikan termasuk dengan Prof. Yos juga harus ada artinya harus ada keterlibatan pemerintah. Ya silahkanlah menggunakan jasa atau kerjasama dengan provider itu, sehingga punya satu aplikasi aplikasi platform yang bisa digunakan oleh seluruh perguruan tinggi. Sehingga free, tidak bayar. Nah sekarang ketika ini yang menjadi untung itu kan hanya provider ini. Provider ini yang untung kaya mendadak ini. Mestinya tidak begitu, tapi tetap harus diberi fasilitas ya, meskipun karena masih banyak. Kalau UMS insya Allah tidak masalah ya. Tapi kalau perguruan tinggi yang masih sedang ke bawah itu kan ya butuh bantuan itu. Jadi suatu saat nanti daring harus disediakan aplikasinya oleh pemerintah. Saya itu Pak Rektor, di berbagai tempat dan kesempatan saya di dalam asosiasi itu menyampaikan ketika Mas Menteri itu membuat kebijakan kampus Merdeka Belajar, kemudian menggunakan daring, maka tugas negara dalam hal ini pemerintah dalam hal ini adalah Kemendikbud menyediakan sarana prasarana sehingga kita tidak perlu menyewa, disediakan oleh pemerintah untuk semua perguruan tinggi dan terutama perguruan tinggi di daerah-daerah yang internetnya masih muncul tenggelam. Nah, saya pikir mudah-mudahan Pak Menteri sudah berpikir ke arah itu, Pak Rektor. Insya Allah sudah. Insya Allah. Pak Rektor, ini sudah banyak sekali yang bilo Ngentiko itu sudah padat sekali, mulai dari gagasan diwujudkan kebijakan sampai operasional sampai hasilnya kembali lagi masyarakat itu memberikan pengakuan dan tertarik menyekolahkan putra-putrinya ke UMS. Bapak Ibu sekalian, waktu sudah cukup, kami bincang-bincang dengan Bapak Rektor. Saya nggak berani menyimpulkan Pak Rektor karena saking padatnya ya, luar biasa itu. Mudah-mudahan penjelasan Bapak Rektor yang sangat komprehensif, mudah dimengerti, mudah-mudahan bermanfaat bagi masyarakat luas. Kami di hadapan Pak Rektor mengucapkan terima kasih, sampai jumpa pada Ade Sabtomo menjawab berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyimak Ade Sabtomo menjawab. Sampai jumpa pada jawaban berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, lonceng, dan share.